Sosok ini merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung. Ia pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Tokyo Institute of Technology. Namun, dunia bisnis dan manajemen ternyata lebih menarik baginya. Ia lalu mengambil gelar MBA dari Institut European de Administration des Affaires INSEAD di Prancis. Sepanjang karirnya, ia telah bekerja di berbagai perusahaan bonafit, di antaranya menjadi Head of Government and Public Services Industry Group di Marcos Inc. sebelum akhirnya berlabuh di Gojek. Mari kita sambut Fendi Chandra, Vice President of Operations Gojek. Halo Marketeers, selamat datang di acara Marketeers X-Fest kali ini. Nah, nama saya Fendi Chandra dan hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul How to Kickstart Your Career. Nah, ketika saya diundang untuk menceritakan How to Kickstart Your Career, saya langsung keingat bagaimana saya ingin menceritakan ke teman-teman semua di sini perjalanan karir saya sampai bisa di posisi sekarang. Dan kalau misalnya ada satu presentasi tentang how to kickstart your career yang bisa saya share ke teman-teman, mungkin saya keingat bagaimana saya ingin menceritakan perjalanan karir saya nih ke diri saya 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya sendiri 10 tahun yang lalu ya, kalau misalnya saya bisa membalikkan waktu, atau menginspirasi teman-teman di sini untuk menjalani karir kalian ke depannya dengan lebih terinspirasi lagi lah ceritanya. Nah, sebelum saya mulai nih menceritakan perjalanan karir saya, mungkin ada satu dulu tips yang ingin saya berikan kepada kita semua yang masih ada di umur 20-an. Ya, yaitu please find a mentor. Mencarilah mentor atau sosok orang yang sudah pernah menjalani passion, menjalani karir yang mungkin teman-teman ingin tuju. Nah, dan mentor ini bisa kasih tahu ke teman-teman apa sih lika-liku dari karir yang ingin teman-teman ambil. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa tidak membuat kesalahan-kesalahan yang diberikan oleh para mentor itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips pertama teman-teman bagaimana cara kita mengkickstart karir kita ke depannya. Saya mulai dengan bercerita apa sih yang saya lakukan sekarang ya. Teman-teman, hari ini saya bekerja di Gojek sebagai Vice President of Operations. Di Gojek sendiri boleh dibilang merupakan dream job bagi saya. Nah, kenapa saya bisa bilang dream job ya? Gak banyak sih mungkin ya company di luar sana yang bisa dikategorikan sebagai dream job gitu. Tapi bagi saya di Gojek ada dua hal utama yang membuat saya merasa kalau berkarir di Gojek itu sangat sesuai dengan saya, dengan aspirasi saya. Responsibility saya atau tanggung jawab saya di Gojek itu cuma satu, teman-teman, yaitu membuat program, inisiatif, fitur-fitur di aplikasi para mitra driver kita. Ya, membuat program-program untuk mitra driver kita yang tujuannya adalah memberikan penghidupan yang lebih baik lagi buat mereka. Mitra-mitra driver kita yang jumlahnya ada 1 juta lebih ya, dan tersebar bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Singapura, ada di Vietnam dan negara-negara lainnya. Mereka ada yang menggantungkan hidupnya secara penuh kepada Gojek. Dan tugas saya sendiri adalah memastikan agar apapun keputusan yang saya ambil di Gojek akhirnya berbuah positif pada kehidupan mitra-mitra driver kita. Kenapa saya bisa bilang kalau ini tuh dream job? Karena bagi saya berkarir di Gojek itu bukan kayak sebuah pekerjaan, tapi lebih kayak fulfilling a sense of purpose. Ya kan?
ada dampak sosial yang saya bisa berikan dan saya bisa berkontribusi untuk mitra-mitra driver kita. Ya, rasa pengabdian inilah yang membuat saya merasa kalau Gojek itu karir yang pas, cocok buat saya sendiri. Nah, alasan kedua adalah saya bersyukur karena teman-teman, kolega-kolega saya yang bekerja di Gojek juga adalah mission driven team. Adalah orang-orang yang punya the same sense of purpose yang saya miliki. Dan akhirnya kita berkolaborasi bersama mencari solusi-solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh para mitra driver kita. Jadi teman-teman, inilah kenapa menurut saya mencari sebuah pekerjaan atau karir yang benar-benar to fulfill our passion and give us a sense of purpose itu penting. Sampai di sini nih, kan, bisa sampai di Gojek bukanlah sebuah perjalanan yang smooth. Ya, banyak sekali keputusan-keputusan dalam karir saya yang harus saya ambil dan banyak sekali merupakan keputusan yang sulit. Jadi mungkin ada orang yang bilang high risk, high reward. Ya kan? Dengan resiko-resiko yang besar, maka kemungkinan untuk dapat reward yang besar juga makin tinggi. Saya memulai karir. Waktu kuliah dulu, saya memulai kuliah di arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Nah, dari arsitektur akhirnya jadi bisnis. Berubah haluan. Teman-teman mungkin di sini akan mengira kalau saya melakukannya karena saya salah jurusan mungkin ya. Atau memang saya tidak passion di arsitektur. Atau mungkin nilai saya jelek, ya kan. Tapi ternyata bukan demikian. Saya cukup berprestasi kok sebenarnya kalau boleh dibilang ya. Kalau bisa dilihat di slide teman-teman, dari segi IPK lumayan. Bahkan saya pernah dapat full scholarship untuk pertukaran pelajar selama 1 tahun di Tokyo Institute Technology di Bandung. Bahkan sebelum lulus ada beberapa tawaran pekerjaan untuk saya sendiri nih jadi arsitek. Salah satunya adalah sebuah tawaran pekerjaan menjadi arsitek yang cukup prestisius di sebuah grup hotel di Bali. Wah, sepertinya itu juga dream job ya, bisa bekerja di Bali gitu. Nah, pada saat itu saya dihadapkan pada 2 pilihan. Antara mau berkarir sebagai arsitek di Bali atau mau jadi bisnis analis atau konsultan di Marketplace. Akhirnya saya memilih untuk ke Marketplace. Dan boleh dibilang sampai detik ini saya menganggap kalau berkarir di Marketplace merupakan satu dari 2 keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya yang berkaitan dengan karir saya sendiri. Tentulah tidak gampang ya teman-teman. Saya sudah menghabiskan waktu 4 tahun untuk belajar arsitektur dan akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan mulai lagi dari nol. Saya masih ingat nih, pada saat saya hari pertama masuk ke Marketplace, saya pulangnya jam 12.30 dini hari. Dan selama 1 tahun ke depan, tahun pertama saya di Marketplace, saya bisa menghitung dengan jari saya sendiri hari-hari di mana saya pulang di bawah jam 10 malam. Bukan berarti kalau memang jobnya demanding ya. Nah, jobnya memang demanding, tapi lebih karena saya mulai dari nol. Saya harus bisa catch up, dan karena jadi konsultan, kan kita bertemu dengan klien, dan klien itu punya 10-15 tahun pengalaman, dan saya harus bisa catch up, dan saya harus bisa memberikan yang terbaik buat klien-klien kita sendiri juga. Akhirnya 5 tahun berlalu, saya berkarir di Marketplace. Banyak sekali proyek-proyek yang sudah saya selesaikan bersama dengan klien-klien kami. Mungkin bisa dilihat di slide. Nah, contohnya klien-klien saya adalah Pertamina,
Waktu itu kita bantu project product strategy untuk Pertalite dan juga Pertamax Turbo. Ada juga project branding strategy untuk Dirjen Pajak. Ada juga project bagaimana meningkatkan produktivitas dari agen-agen penjual di Mitsubishi. Branding strategy untuk Semen Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Setelah 5 tahun berkarir di Marketplace, saya merasa cukup comfortable, ya kan? Dan akhirnya saya merasa untuk lebih bisa mengupgrade diri saya ke depannya, saya butuh pengetahuan-pengetahuan yang lebih dari sekedar marketing dan juga strategi. Mungkin boleh dibilang saya berterima kasih sekali dengan Marketplace karena sudah mengajarkan saya berbagai teori bisnis terutama di bidang marketing. Dan boleh dibilang kalau Marketplace ya ahlinya marketing. Bahkan teori-teorinya Marketplace sudah dikenal sampai ke kancah global internasional. Namun karena saya memulai menjadi business leader, saya harus mengupgrade diri saya dengan konsep-konsep di bidang finance, di bidang entrepreneurship, di bidang organizational behavior, dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2, MBA. Nah, waktu itu akhirnya pilihan saya jatuh pada INSEAD. Kebetulan di tahun 2017 yang lalu, waktu saya apply, The Financial Times memberikan ranking INSEAD MBA program sebagai nomor 1 di dunia. Nah, waktu itu saya memang ingin mengejar top school dan akhirnya saya diterima di INSEAD. Diterima di INSEAD dan melanjutkan studi, menurut saya adalah keputusan kedua terbaik saya dalam hidup saya, boleh dibilang ya. Tapi ini bukan tanpa drama, teman-teman. Saya hampir nggak jadi berangkat untuk melanjutkan studi di INSEAD. Nah, dramanya seperti apa? Awalnya saya diberikan full scholarship oleh pemerintah Prancis untuk belajar di INSEAD. 2 minggu sebelum saya akhirnya pergi, saya mendapat kabar kalau pemerintah Prancis tidak bisa membayar uang sekolah di INSEAD secara penuh karena uang sekolahnya terlalu mahal. Mungkin di zaman itu ya, di 2017, uang sekolah 1 tahunnya di INSEAD itu 1 M. Sementara rata-rata studi S2 di Prancis itu cuma 200 juta. Jadi pemerintah Prancis cuma bisa bayar 200 jutaannya. Dan saya harus mencari lagi sisanya. Nah, saya hampir putus asa. Apakah saya tidak bisa berangkat ke INSEAD? Namun saya terus berusaha. Akhirnya saya berkonsultasi dengan INSEAD dan mereka akhirnya memberikan INSEAD Alumni Scholarship. Jadi untuk menutup beberapa kekurangan dari uang sekolah yang tidak bisa diberikan di beasiswa. Terus mereka juga memberikan referensi student loan yang akhirnya saya ambil dan saya bisa menjalani program studi 1 tahun di INSEAD sampai selesai. Dan setelah selesai dari INSEAD, saya akhirnya berkarir di Gojek dan sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 3 key takeaways yang ingin saya berikan ke diri saya kalau bisa ya 10 tahun yang lalu, dan mungkin harapannya ke teman-teman sekalian yang masih di umur 20-an, yang masih mencari sebenarnya apa sih karir kalian ke depannya gitu. Yang pertama adalah apapun keputusannya yang sudah teman-teman ambil nih di karir pertama kalian ya, baik itu yang kalian mau, baik yang itu terpaksa, tapi yakinlah kalau komitmen yang kalian ambil di first job kalian harus berusaha semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin, karena first job itu bukanlah berarti it will be your future career. Tapi first job adalah sebuah langkah awal di mana teman-teman akan belajar paling banyak dan akhirnya mencari tahu potensi-potensi passion kalian ke depannya seperti apa.
Yang kedua, yang ingin key takeaways yang ingin saya share itu adalah always be uncomfortable. Ya. Ketika saya sudah merasa cukup comfortable dengan keadaan saya, karir saya, mungkin saya akan mulai lagi mencari hal-hal baru untuk mengupgrade diri saya lagi. Karena menurut saya investasi yang bisa saya lakukan di di umur 20-an akan membawa saya ke umur 30 tahunan yang lebih baik. Dan seterusnya, ya kan. Dan being uncomfortable itu juga menurut saya membawa kita untuk mengeksplor opportunity yang mungkin kita sendiri tidak duga kan, akan mengubah kan perjalanan karir kita sendiri. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan di Gojek. Kalau karir saya di Gojek sudah mencapai titik yang comfortable, mungkin saya akan berpikir kembali kan, untuk melanjutkan ke karir selanjutnya. Namun saya bisa bilang sampai hari ini itu saya masih di challenge kan, dan saya masih mendapatkan passion, fulfillment ketika saya berkarir di Gojek. Dan key takeaways yang ketiga adalah always believe in yourself. Ini mungkin kelihatannya klise, tapi ketika saya dihadapkan pada dua keputusan, mau jadi arsitek di Bali atau ke Marketplace, akhirnya saya memutuskan untuk ke Marketplace. Itu banyak sekali kerabat, saudara, keluarga saya yang bilang, "Fen, kok bodoh banget gitu. Menyia-nyiakan waktu 4 tahun belajar arsitektur hanya untuk mulai lagi dari nol." Ya, terutama hard skill lah ya. Mungkin kalau soft skill kita masih dapat, tapi hard skillnya sendiri benar-benar mulai dari nol. Tapi saya yakin saya ingin jadi business leader ke depannya, dan arsitektur akan selamanya jadi hobi dan bukan keputusan karir yang harus saya ambil. Nah, saat itu saya juga merasa kalau effort saya kan untuk mengubah diri saya menjadi seorang business leader itu lebih besar daripada keinginan saya untuk menjadi arsitek. Maka saya mengambil keputusan sulit ini gitu. Mudah-mudahan 3 key takeaways ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini juga bagaimana how to kickstart your career. Sampai di sini saja paling sharing yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan berguna untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih, stay safe, stay healthy, dan see you in the next event. Thank you.